Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Persiapannya tentu saja butuh aplikasi namanya DNF di Arch pakai ini root ya, nggak usah pakai sudo. Pacman as DNF. Nah, gue udah punya DNF, jadi udah gue install, jadi nggak perlu pakai itu lagi. Yang perlu gue lakuin, buka gparted, cari atau pilih harddisk yang mau diinstal Fedora 44. SDA itu punya Arch. Gue mau install di SDB, klik di device, create persistent table, pilih GPT, apply, buat new 512 MB, file system 432, klik add, sisanya untuk root, buat new, ukurannya apa adanya, file system xt4, add, lalu apply. Di SDB sekarang udah ada dua partisi, FAT32 512 MB dan XT4 24 GB untuk rootnya. Tutup gparted, buka terminal, geser dulu ke tengah, panjangin dikit biar kelihatan. Terus mount dev sdb2 ke mnt, lalu make dir minp, folder mnt, put fv. Udah buat foldernya, tinggal mount ke folder yang tadi dibuat, boot fv. Yang mau dimount sdb1, cek di ls blk, sda punya Arch yang lagi jalan, sdb target penginstalan Fedora 44. Sebelum lanjut penginstalan, buat dulu reponya. Di sini gue udah bikin repo, dan karena gue pakai Arch ini untuk install OS lain, otomatis reponya udah banyak di sini. Di folder etc, folder yum reposd ini khusus untuk keluarga DNF. Di sini Fedora repo udah ada. Sebelumnya gue juga udah bikin repo Rocky, karena gue nggak pakai repo Rocky, makanya gue masukin ke folder yang ini supaya nggak kebaca di DNF. Ngomong-ngomong, Fedora reponya formatnya seperti ini, buat aja seperti ini. Di base URL-nya kayak gini aja, pakai mirror scanner.org, tutup lagi. DNF udah ada, repo udah ada. Yang belum ada kirinya atau kunci GPG-nya, import dulu GPG-nya ke SDB2, yang dimount ke MNT pakai rpm dash dash, bukan, ke folder MNT dash dash import spasi https src.fedora.project.org itu salah lagi dah. Gua cek ulang dulu sebelum lanjut. rpm sebelum mnt dash dash root dulu untuk ngasih tahu rpm kalau rootnya di mnt, baru perintah importnya. Lanjut edit url-nya, rpms slash fedora dash repos slash raw slash main slash f slash rpm dash gpg dash i dash fedora dash 44 dash primary. Enter. Udah berhasil mengimport gpg key-nya, otomatis bisa menginstal Fedora 44 tanpa gangguan gpg lagi, walaupun di reponya tadi gua tetap gpg checknya di nonaktifin buat jaga-jaga aja. Sampai di sini persiapan sudah selesai semua. Langsung aja install semua paket yang dibutuhin ke SDB2 yang dimount ke MNT, dan F install root sama dengan ke folder MNT, release var. Nah, ini yang menentukan Fedora berapa yang mau diinstal, sama GPG nya tadi juga. Release var nya sama dengan 44 yang terbaru. Install group, itu menunjukkan grup dari beberapa paket di Fedora, seperti itu penamaannya, grup core. Jadi inti dari OS Fedora sendiri dinamain grup core. Lalu untuk desktop environment-nya gua pilih grup dari KDE desktop environment. Dan sekalian aja semua paket-paket yang dibutuhin biar nggak kerja dua kali. Kernel apa nih, kernel core, kernel modules, kernel modules extra, linux firmware, grup 2 evi x64, grup 2 evi x64 modules. Apa nih modul? Modules sim x64 evi boot mgr network manager sudo nano pas
Fetch, enter. Karena tadi di repo gua GPG checknya gua disable, makanya ada warning enforce memaksa GPG signature. Ini belum install, belum narik paketnya. Ini baru proses membaca repo. Lihat nih, matanya ngikutin kursor tuh. Keren, keren. Ada kesalahan penulisan firmware harusnya. Edit lagi, panah atas, edit di Linux firmware-nya. Dia nggak punya salah penulisan. Seharusnya bukan firm tapi firm. I dulu baru R. Nah gitu. Coba enter lagi. Baru bisa. Karena udah paket lengkap, installnya sebanyak 1917 paket. Total downloadnya 2,1 GB dan akan diinstal menjadi 5,7 GB atau digenapin 6 GB. Ketik aja bukan YT tapi enter, dan DNF akan memulai mendownload semua paket. Setelah didownload akan diinstal ke folder MNT yang merupakan tempat mount dari SDB2. Setelah proses ini selesai, maka bisa dilanjutkan konfigurasi selanjutnya supaya Fedora 44 bisa dipakai dan digunakan semestinya. Jadi tunggu aja proses yang lumayan lama ini sampai selesai, jangan bosan ya. Bacot. Tatarat, 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 tatarat. Udah selesai. Ken fstab das U besar mnt double panah ke mnt etc fstab tab. Cek diket mnt etc fstab. Udah kebaca dua-duanya. Arch Jaharut ke MNT, masuk ke Fedora 44. Ekspor dulu kamusnya, ekspor pet sama dengan dolar, bukan keong tapi dolar. Mana dolar? Ini dolar pet titik 2 folder usr sbin titik 2 sbin, bukan bin. Atur password untuk root. Salah, double S bukan double W. Satu user add M group, masuk ke wheel biar jadi administrator. Nama usernya Aho. Atur password untuk Aho satu editor sama dengan nano visudo, cuman buat ngecek doang, buat matiin. Kalau udah masuk, kalau wheelnya udah di uncommon, tinggal Ctrl X buat nama komputer, maka simpan ke etc host name nano. Mau edit di dulu etc host, tinggal tambah di baris di bawah angka 1 ini 127 127.0.1.1, nama komputer titik lokal domain spasi nama komputer lagi baka. Ctrl O enter, Ctrl X, atur waktu ln sf, atur zona maksudnya. Udah USR share zone zone info Asia Jakarta etc lokal time edit lokales nano di etc lokale gen buat NUS UTF-8 spasi UTF-8, Ctrl O enter, Ctrl X, sistem CTL enable network manager, enable juga SDDM. Gue udah install KDE, kenapa SDDM nya nggak ada? Udah lantar aja, pasang grup dulu. Grup 2 install target x8664 EVI directory, salah, directory sama dengan reboot EVI
bootloader ID sama dengan ini apa ya? Udah pakai sesuai namanya aja. Oh ya, Fedora ini ya. Fedora 44. Langsung aja pakai 44. Lupa lagi pakai tambahan perintah force. Paksain. Update grup 2 mk config -o folder boot folder group 2, nama filenya group.cfg. Cek lagi buat mastiin kalau grupnya udah berhasil, bisa di booting nantinya. Boot mgr udah nyampe 6 nih, boot ordernya di 006 dulu. 6 berarti 44, udah benar berarti. Exit dari chroot, umum semua partisi supaya tidak terjadi yang namanya korupsi data. Reboot untuk masuk ke OS yang baru. Udah masuk ke grup Fedora 44, langsung aja enter di paling atas. Masuk welcome center. Wow, apa nih? Oh begini tampilannya. Welcome to Plasma Desktop. Harus apa ya? Coba bikin setup. Oh, ternyata ada setup dulu. Plasma terbaru begini. Oke lah, American English. Keyboard layout mana US? Pantesan tadi nggak ada service SDDM-nya. Ternyata dia pakai cara yang beda. Oh gitu, bener-bener bener. Apa sih US? Oh nggak ada. Oh jangan-jangan di atas American. Keyboard layout American English. Mana coba? Nggak ada juga. Mana cuy? Oh ini English US. Tapi gue butuhnya American English aja. Ini udah English US. Next. Ya udah pakai dark aja temanya. Oh udah bisa. Oh gitu. Ya balik lagi. Nah baru next lagi. Sia Jakarta next. Your device is now ready. Enjoy Fedora Linux. Finish. Nah baru masuk SDDM, kirain mau masuk tanpa masuk akun, gua jadi bingung tadi teh. Welcome center, next aja lah biar cepet. Wow. Ini kelihatannya kayak kota wallpapernya, tapi perasaan gua kayak di motherboard sih, di Mobo ini mah bukan kota. Keren sih, luar biasa keren Fedora ternyata. Fedora 44. Display configuration dulu biar maksimal ke monitor gua, ambil yang 16 banding 9. Nah coba gua cek di about Fedora Linux 44 KD Plasma 664, tapi kernelnya baru 6.19, belum kernel 7. Agak sedikit kecewa sih, soalnya gua ngarepnya tuh pakai kernel 7 yang terbaru Fedora 44, ternyata cuma pakai kernel 6.19. Kayak udahlah nggak apa-apa lah, nggak sesuai harapan berarti. Kirain mau lihat kernel 7.001, nggak apa-apa lah, nggak ada. Cuman gua penasaran nih, ini kan temanya dark, kalau diganti light ini berubah nggak nih wallpapernya? Masuk ke settings, ambil yang breeze apply. Wah bener berubah anjir, jadi hijau kekuningan, ada birunya dikit. Kurang bagus sih kalau kayak gini. Kalau menurut gua sih bagus yang dark, berarti ya perubahannya. Lihat dark tuh jadi kebiru-biru sih. Jadi ini kayak siang berubah jadi malam, malam kan artinya biru. Ini ada biru semua. Gue cuman sedikit kecewa karena nggak sesuai ekspektasi. Ada yang bilang di grup Facebook katanya Fedora 44 pakai kernel Linux 7, nggak taunya masih stuck di Linux 6.19. Tuh, ya udahlah nggak apa-apa. Dan begini ya udah berhasil install Fedora 44 pakai Arch, nggak menggunakan ISO Fedora sama sekali. Dah, itu aja. Males gua. Becek.